sehat-sehat aja ya. Nah, perkenalkan, nama saya Maria Viania Kusnindia Kurniasari, biasa dipanggil Nea. Nah, di video ini saya akan menunjukkan simulasi konseling individual. Tapi di simulasi ini sudah memasuki simulasi yang ketiga. Nah, di simulasi ini konseling memiliki masalah yang berkaitan dengan permasalahan akademik. Tebak, apa coba? Nah, permasalahan akademiknya adalah low learning motivasi atau motivasi belajar yang rendah. Nah, motivasi belajar yang rendah ini muncul ketika pandemi COVID-19. Nah, seperti apa simulasinya? Kita lihat ya videonya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa yang akan menjadi konseli dan siapa yang akan menjadi konselor. Selamat menikmati. Halo Dit, selamat sore. Hai Kak, selamat sore juga. Apa kabar Dit? Puji Tuhan Kak, baik-baik saja. Kakak apa kabar? Puji Tuhan, sangat baik Dit kabar saya. Oh iya, kamu yakin baik-baik saja? Nampaknya kamu kurang tidur, di matamu ada sedikit kantong mata. Syukurlah Kak, wah kelihatan ya. Akhir-akhir ini banyak begadang Kak. Oh begitu loh Dit. Baiklah, mari kita mulai sesi konseling sore hari ini ya Dit. Oke Kak, kita awali dengan berdoa. Saya akan pimpin. Oke Kak, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sebelumnya Dita, kamu sudah mau datang pada sesi konseling yang ketiga ini. Seperti pada pertemuan yang lalu, saya di sini sebagai konselor Dita dan Dita menjadi konselor saya. Segala sesuatu yang terjadi di tempat ini, termasuk perbincangan antara Dita dan saya, hanya akan diketahui oleh kita berdua, sesuai dengan asas konseling, yaitu asas kerahasiaan. Jadi, Dita tidak perlu khawatir dan Dita dapat mengatakan apapun di tempat ini. Saya berharap Dita tidak perlu takut untuk bercerita. Apakah Dita sudah jelas? Iya, Kak. Atau ada yang ingin ditanyakan, Dita? Tidak ada, Kak. Baiklah, selama 30 menit ke depan kita akan memulai sesi konseling yang ketiga ini ya, Dit. Oke, Kak. Apakah Dita sudah siap untuk memulai sesi konselingnya? Siap, Kak. Oke, Dita, kita harus semangat ya, Dita. Siap, Kak. Baiklah, Dita. Dita, di pertemuan kemarin, Dita sudah menceritakan mengenai kekhawatiran Dita mengenai menghadapi belajar online. Dan Dita juga sudah mengutarakan jika Dita sulit mengontrol untuk tidak mau menonton drama Korea untuk mengatasi rasa bosan ketika belajar online. Iya, betul Kak. Mengenai tugas yang saya berikan, apakah Dita sudah kerjakan? Sudah Kak. Apakah ada hambatan saat mengerjakannya Dita? Kalau ngerjainnya sih nggak ada sih Kak, tapi sulitnya aja sih. Apa yang membuat Dita merasa sulit? Nah, kan biasanya kalau saya bosan kelas online kan saya nonton drakor Kak. Tapi kemarin tuh kayak benar-benar sulit gitu. Nah, walaupun kayak sempat beberapa pertolongan gitu sih Kak, kayak nonton. Good job Dita, kamu sudah berani mencoba. Tidak apa-apa, semua membutuhkan proses untuk benar-benar memperbaikinya. Begitupun dengan Dita. Jika Dita sudah terbiasa dengan tidak menonton drakor ketika bosan kelas, maka Dita tidak akan merasa aneh. Iya Kak, betul. Lalu, apa yang Dita lakukan ketika Dita sudah mulai bosan dengan kelas online? Saya izin ke wali kelas sih Kak, kalau enggak ke guru mapel untuk ke toilet cuci muka. Lalu saya mengambil air dingin, kalau enggak cemilan gitu sih. Wah,
lebih bagus itu Dita, sudah jauh lebih baik dengan idemu seperti itu. Nampaknya itu sangat membantumu ya Dit? Iya Kak, kebetulan saya meminta Mama untuk memberikan cemilan untuk saya. Good Dita. Lalu Dita, apa yang kamu rasakan ketika kamu berhasil mengerjakan tugas tersebut? Senang aja gitu sih Kak, ternyata saya bisa. Wah, saya ikut senang Dita. Nah Dita, coba kamu ceritakan bagaimana kamu menjalani tugas ini selama 1 minggu. Nah ini Kak, awalnya kan kalau saya mulai bosan, saya kegoda banget buat buka HP itu karena stok drama saya kan masih banyak. Tapi saya lakukan kayak ganti kayak cuci muka, lalu ambil minum kalau nggak ada cemilan. Nah itu terjadi di hari keempat kemarin. Nah pas hari pertama selesai sesi konseling minggu lalu, saya tuh masih nonton gitu Kak. Dari yang biasanya nonton mandrakor, saya kurangin jadi 5 drakor gitu. Nah hari kedua karena saya lupa beli download, makanya saya kelas sambil download gitu Kak. Jadi di hari kedua saya hanya menonton 3 episode. Kebetulan kan kakak minta saya untuk menuliskan refleksi. Akhirnya sebelum tidur saya buat refleksi. Dari situ saya sadar bahwa salah satu tujuan saya adalah mengurangi nonton agar bisa fokus belajar dan tidak begadang. Lalu malam itu saya mulai berjanji kalau setiap harinya saya akan menonton 1 drakor untuk pengantar tidur saya Kak. Nah puji Tuhan, saya mampu melakukannya di hari keempat Kak. Itu Dita. Dita, kamu sangat-sangat bagus untuk mengambil keputusan tersebut. Good job Dita, kamu mampu menyusun strategi sendiri ya. Betul Kak. Lalu menurutmu apakah dengan menulis refleksi dapat membantu? Awalnya saya malas Kak, apalagi kayak mikir dari yang lalu-lalu. Menurut saya tidak penting karena yang berlalu ya sudah biarkan berlalu. Namun ternyata dari refleksi tersebut saya menyadari bahwa paling tidak ada satu hal yang baik dari diri saya. Nice Dita. Oke, kalau begitu apakah Dita membawa refleksi Dita? Sekarang saya beri waktu kamu 3 menit untuk membaca kembali apa yang sudah Dita tulis. Apakah Dita bersedia? Baiklah, kita mulai dari sekarang ya Dita. Apakah sudah selesai Dita? Apa yang kamu rasakan atau kamu pikirkan setelah membaca refleksi? Ternyata drama Korea bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi bosan Kak. Nyatanya saya sebenarnya hanya membutuhkan tidur yang cukup dan minum air yang banyak. Ada lagi Kak, ternyata kalau saya mampu untuk membangun niat dan berpikir positif, sebenarnya bisa ya Kak untuk melakukan itu. Ya Dita, tepat sekali apa yang kamu katakan Kak. Saya juga sering merasa bosan ketika saya mengerjakan sesuatu. Namun, hal yang sering saya lakukan untuk melawannya adalah dengan mendengarkan musik. Ketika saya sudah mulai bosan, tentunya hal itu juga dapat kamu lakukan. Apakah Dita menyukai mendengarkan musik? Iya Kak, kenapa saya tidak coba? Dita pasti menyukai soundtrack salah satu atau beberapa drama Korea Kak, unik banget. Tentunya itu dapat membantu mengusir bosan Dita ketika mengerjakan tugas yang diberikan. Dan itu juga membantu Dita untuk menenangkan serta mengalihkan pikiran Dita dari drama tersebut. Namun, sebaiknya kamu mendengarkannya tidak saat dulu menjelaskannya ya Dit. Biar tahu Kak, saya akan coba Kak. Mungkin ketika saya malas mengerjakan keadaan tugas, saya akan mencoba untuk sambil mendengarkan musik. Tetapi Dita, apakah kamu ketika mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik, kamu akan tetap fokus? Sebenarnya itu kebiasaan saya Kak, mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas. Karena saya kemarin terlalu fokus dengan drakor, sehingga saya melupakan kebiasaan tersebut Kak. Baiklah Dita, semoga hal tersebut dapat membantumu mengatasi rasa bosan ya Kak. Saya jadi menemukan kembali sesuatu yang ternyata sempat saya lupakan Kak.
kembali kasih Dita. Nah, saya akan mengajak Dita untuk melakukan self-talk. Self-talk ini akan membantu Dita untuk menyemangati Dita. Oh iya kak, kayak nyemangatin diri sendiri gitu kan? Iya Dit, betul. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukannya? Kak, kalau kayak habis ngaca gitu, kayak cantik ya aku. Nah, betul sekali Dita. Apakah Dita sudah menemukan kata-kata yang tepat untuk menyemangatimu ketika kamu merasa bosan atau sedang tidak bersemangat ketika mengikuti persiapan? Ada sih kak, kayak Dita pasti bisa, Dita sebentar lagi pasti bisa, semangat Dita. Nah, good job Dita. Sekarang coba kamu praktekkan ya. Sekarang coba kamu pejamkan mata, lalu kamu katakan lagi, Dita pasti bisa. Dita, ini sebentar lagi kok pasti bisa. Semangat Dita. Dita pasti bisa, Dita sebentar lagi kok ini pasti bisa, semangat Dita. Good Dita. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mendingan kak. Syukurlah Dita. Nah, sekarang saya akan memberikan kamu tugas. Setiap pagi, setelah kamu bangun tidur, kamu berdiri di depan kaca sambil tersenyum. Lalu, kamu lakukan self-talk ya Dita untuk menyemangati dirimu sendiri hari itu. Dan kamu juga lakukan self-talk ketika kamu merasa bosan. Di pertemuan selanjutnya, kamu akan men-sharingkan apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Apakah kamu bersedia? Saya akan lakukan itu. Oke Dita, Dita tidak terasa sudah 30 menit. Sekarang kita tiba di sesi akhir konseling pada sore hari. Cepat banget ya kak. Iya Dita, kalau begitu saya akan simpulkan apa yang sudah kita lakukan sore hari ini ya Dita. Dita sudah mengerjakan tugas dari pertemuan kemarin dengan baik, serta Dita mampu menyusun strategi untuk mengatasi rasa bosan ketika kelas online, seperti yang sudah dilakukan adalah cuci muka atau mengambil air dingin dan cemilan. Lalu Dita akan mencoba untuk mengatasi rasa bosan dengan mengerjakan sesuatu sambil mendengarkan musik. Dan setiap hari Dita akan melakukan menonton drama 1 episode saja sebagai penghantar tidur. Dita akan melakukan self-talk setiap pagi di depan cermin sambil tersenyum dan akan melakukan self-talk ketika sudah merasa bosan dalam mengerjakan sesuatu. Baiklah Dita, menurutmu apa yang sudah kamu dapatkan dari sesi konseling sore hari ini? Kalau saya ini juga, kalau saya bisa dan saya mau, apapun itu akan berjalan dengan baik. Saya juga belajar ternyata apa yang menyenangkan menurut saya belum tentu yang baik untuk saya. Menahan sesuatu termasuk melakukan yang menyenangkan tidak akan merugikan saya. Sebaiknya saya harus mempertimbangkan sesuatu ketika memilih agar saya tidak terjebak di lubang yang seperti ini atau merusak saya. Nice statement Dita. Kita memang sulit untuk menghilangkan hal yang menurut kita menyenangkan dan membuat kita merasa nyaman. Namun, jika hal menyenangkan tersebut dapat menyebabkan masalah lain, sebaiknya kita perlu mengaturnya lagi, sehingga tidak akan mendatangkan permasalahan yang lebih sulit lagi. Semangat ya Dita, saya yakin kamu bisa. Terima kasih. Sama-sama Dita. Sebelum kita tutup, apakah Dita ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Cukup. Baiklah Dita, kita akan melanjutkan di minggu depan, di hari yang sama dan jam yang sama seperti sekarang. Apakah Dita bisa? Baiklah Dita, sekarang kita akan tutup dengan berdoa ya. Dita bisa minta tolong Dita yang memimpin berdoa. Oke Kak. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dita. Sampai bertemu minggu depan ya Dita.
Oke Kak, saya bertemu di depan. Udah selesai. Maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tunggu kritik dan sarannya ya. Terus jangan lupa isi lembar observasinya, oke? Terima kasih.